Siapa yang selama hidupnya sudah banyak berbuat baik? Boleh angkat tangan? Oh, banyak juga ya. Saya percaya. Saya percaya walaupun ada wajah-wajah yang kurang bisa dipercaya. Baik, hari ini saya hendak mengajak Anda untuk belajar berbuat baik. Karena banyak orang yang ingin berbuat baik, tapi masih bingung bagaimana caranya. Biasanya orang beranggapan berbuat baik itu harus berbagi uang. Ini kesalahan besar. Karena berbagi itu tidak selalu berupa uang. Nah, saya hari ini mengundang beberapa orang yang berbagi dengan cara mereka yang unik. Salah satu di antaranya adalah Made Dia Agustina. Iya. Halo, Om Andi. Cantik ya. Bulu matanya juga udah cantik. Oke, Made silakan. Made. Inem, Pak. Oh, Inem. Iya. Oh, jadi ini Inem. Iya. Bukan Made. Bukan, saya Inem. Inem jalan-jalan. Iya, Inem Jogja. Kenapa namanya Inem? Ya karena Inem itu pelayan. Saya kan pelayan. Pelayan masyarakat kota Jogja. Tunggu dulu. Jadi Inem ini karakternya seperti apa sih? Karakternya kayak wong edan. Nyesel aku ngundang ini. Jadi kenapa Inem dan kenapa jadi wong edan ini? Ya karena wong edan itu bebas, Om. Pokoknya apa saja bisa kita lakukan kalau kita bebas gitu, Om. Nanti kalau ada orang bilang, wah kue wong edan. Kalau bahasa Jawa nih, yo ben aku edan. Biarin aja. Yang penting aku edan tapi bermanfaat. Daripada edan ora bermanfaat. Tunggu dulu, edan tapi bermanfaat. Gila tapi bermanfaat. Ya, Emang Anda bermanfaat? Iya. Loh, buktinya sekarang di sini semua tertawa. Oh iya betul. Ada manfaatnya ya. Iya. Baik, tentu kita penasaran ya siapa Inem dan apa yang dia lakukan dengan tagline Inem jalan-jalan, Inem wong edan, Inem Jogja. Apa yang dia lakukan? Tapi sebelum itu, mari kita simak dulu tayangan berikut ini. Pendidikan terakhir apa? Es dong. Ini pertanyaan serius. S2. S2? Iya. Bidang apa? S2 bidang apa? Manajemen pertunjukan. S1-nya? Pendidikan seni, tari. Dengar-dengar pernah jadi dosen? Iya, 4 tahun jadi dosen. 4 tahun udah jadi dosen, terus berhenti? Iya, saya memutuskan untuk berhenti. Karena? Kebetulan suami kan kerjanya seharian. Kalau saya kerjanya juga seharian, nanti anak saya siapa yang ngurusin? Oke, Kemudian, terus mulai terpikirkan ya, untuk berhenti kerja? Akhirnya saya memutuskan untuk berhenti menjadi dosen, Iya. untuk lebih bisa mengurus anak-anak saya, supaya kelak menjadi generasi yang istimewa. Nah, nama Made Dia Agustina, Made kan ada balik-baliknya. Sementara ini Inem. Jadi Anda sebenarnya aslinya dari mana sih? Kalau Inem asalnya dari Jogja. Kalau Made itu Indo. Bali Jawa, Indonesia. Oh, Indonesia. Iya, Bali Ya, Jawa. Ya, bapak saya dari Bali, ibu saya dari Jogja. Oke. Jadi campuran. Saya lahir di Jogja tapi makanya saya pakai nama Inem Jogja. Jadi Anda ini lahir dari keluarga seperti apa? Orang tua pekerjaannya apa? Orang tua saya jualan balon udara gas di pinggir jalan itu. Ini jawaban serius ini ya? Ya, serius. Saya serius jadi ini, Pak. Secara ekonomi, kondisi keluarga waktu itu bagaimana? Ya, saya memang latar belakang dari keluarga tidak mampu. Orang tua saya memang jualan balon udara. Saya setiap hari kalau pulang sekolah, dulu nggak bisa langsung di rumah belajar gitu, nggak bisa. Jadi Kenapa? pulang sekolah ikut jualan bapak. Belajar juga di alun-alun. Sampai umur berapa?
Dari kecil sampai saya sekarang pun saya sekarang masih bantuin orang tua saya. Jadi orang tua saya sekarang masih jualan balon, tetapi saya bukakan online supaya tidak dorong lagi. Wah. Oke. Seberapa susahnya hidup Anda waktu kecil itu? Dulu itu pernah bahkan sering jualan itu kadang cuma bawa uang sampai 3.000, 5.000 saja. Bawa Terus pulang? ya kalau makannya paling paling enak dulu pakai hanya satu ikan pindang gitu, nasi dijadiin satu sama ikan pindang, lalu sama ibu disuapin ke semuanya gitu, hanya satu gitu. Pernah juga Itu paling mewah itu ya? Iya, pernah juga nasi lalu minyak bekas, kalau di Jawa jelantah. Itu dikasih garam, jadi nasi gurih. Tapi bagaimana mungkin, tanda kutip, kalau memang susah hidupnya kok bisa sampai S2 ini, kuliah? Memang orang tua waktu itu hanya bisa menyekolahkan sampai SMA. Terus? Kemudian kebetulan saya bisa menari. Saya menari dan mengajar juga. Nari di mana? Saya yaitu nari di mana aja, Jatil itu, tahu Pak Andi Jatil. Ini Kuda Lumping. apa? Enggak, jadi sering diajak gitu sama temen, kayak job itu. Jadi menari, mengajar juga. Jadi saya dari semester 3 itu sudah mengajar di TK-TK. Terus kebetulan saya diterima di Tembi Rumah Budaya yang memberikan saya beasiswa dari S1 sampai S2. Baik, menarik. Anda udah S2, artinya sebenarnya mungkin orang dengan pendidikan seperti itu akan malu berpenampilan seperti ini, keluyuran di alun-alun, jalan-jalan nggak keruan, kayak orang gila. Nah, kenapa Anda memutuskan langkah itu yang diambil? Bagaimana ceritanya? Ikuti terus Kick Andy. Iya. Sekali lagi kita berikan aplaus dong. Monggo dipun lenggah. Jadi itu tadi tari apa? Oh ya, tarik nafas dulu. Iya. Itu tadi tari inem dandan. Oke. Dua penari lainnya ini siapa? Ini kebetulan dua murid saya yang juga edan-edan. Jadi anak kecil yang disuruh edan-edanan juga, ya? Ya. Nah, Anda kan lahir dari keluarga tanda kutip miskin, ya, hidup susah dulu, terus kemudian berhasil dalam pendidikan sehingga sampai di S2, tapi kemudian memilih tampil seperti ini sehari-hari. Apa
tujuan Anda dengan dandanan seperti ini sebenarnya? Ini jadi Made dulu ya Pak. Iya. Tujuannya itu sebenarnya sangat sederhana. Apa itu? Cuma ingin menjadi manusia yang bermanfaat dan berguna. Oke, emang dengan cara lain nggak bisa? Kenapa harus dengan ini? Ya karena saya, latar belakang saya kesenian. Oke. Jadi saya juga melalui Inem Jogja ini ingin mengangkat seni dan budaya. Lewat tarian Inem Dandan, lewat kebaya. Reaksi orang kalau lihat Inem jalan-jalan di alun-alun bagaimana biasanya? Berbagai macam reaksinya. Ada yang seneng, ada yang takut, ada yang marah. Dikiranya saya ngamen. Jadi saya mengganggu lapak mereka gitu. Tadi ada foto ditangkap atau diapain sama itu. Satpol PP ya? Memang waktu itu awal pertama kali Inem jalan-jalan. Iya. Jadi pertama kali Inem jalan itu Inem memang datang ke Malioboro. Kemungkinan bisa dikatakan saya yang salah karena saya tidak minta izin. Tetapi bagi saya itu tidak perform. Saya tidak mengganggu juga masyarakat, saya tidak mencuri perhatian yang sampai masyarakat mengerubungi saya. Saya hanya jalan-jalan biasa. Jadi terus jalan bergerak. Iya, itu jalan pakai tas ini. Jalan, terus kadang kalau ada apa yang saya lakukan positif ya saya lakukan. Misalnya, kalau saya jalan, saya bawa tas kresek ya saya pungut sampah. Terus kalau saya ada dana, saya bagi nasi bungkus. Iya, tadi nasi bungkus sembako itu uang dari mana? Kalau sebenarnya sebelum saya pakai dana saya sendiri. Kemudian setelah banyak pengen jalan lagi, saya menjual kaos. Menjual kaos Inem. Memang diproduksi sendiri gitu? Iya, kebetulan yang produksi juga memang dari penjahit kecil gitu. Supaya ngerezekin si itu. Penjahitnya ya. Terus dari kaos itu dapat keuntungan dari 10.000 sampai 15.000 yang saya gunakan untuk bagi nasi bungkus. Kemudian di tahun 2018. Tahun 2019 akhirnya saya dihubungi dari pihak kitabisa.com. Saya dibukakan campaign dan akhirnya saya mendapatkan donasi dari kegiatan tersebut. Kitabisa.com. Iya. Awalnya memang saya sempat berpikir saya tadinya tidak mau terima donasi, tetapi lama-kelamaan tuh Inem seperti dinsos gitu. Jadi inbox Instagram dan inbox Facebook itu orang pada bilang, Mbak Inem ini butuh bantuan nih, Mbak Inem ini butuh bantuan. Tolong dibantu. Iya. Pusing juga Anda ya. Habis itu akhirnya saya mencoba mau menerima donasi dan membuka donasi di Kitabisa. Saya datang ke desa-desa untuk membagi sembako, mendatangi warga-warga yang memang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah. Yang memang benar-benar mereka rumah pun hampir ambruk. Ini kriterianya orang tua, anak-anak? Saya waktu itu enggak, maksudnya tidak ada kriteria dalam arti harus anak-anak atau orang tua, tapi yang benar-benar siapa yang sulit hidupnya. Saya dapat info dari inbox pertama. Di inbox, lalu saya menghubungi pihaknya, ada berapa, lalu saya kumpulkan setiap berjalan itu saya 10 sampai 20 kali bagi sembako. Nah, tunggu dulu. Orang tua Anda kan pasti bangga sekali ketika Anda bisa sampai S1, S2, jadi dosen. Ya, itu kan pekerjaan yang membanggakan orang tua. Apalagi minta maaf kalau orang tuanya sampai hari ini masih jadi tukang jual balon ya. Kok tiba-tiba berhenti dan akhirnya seperti ini? Reaksi orang tua bagaimana ini? Kalau awalnya saya jalan-jalan jadi Inem itu pertama memang shock, dikiranya saya gila beneran. Terus bapak nelpon suami, marah-marahin suami. Itu anakku diapain? Kok sampai gila? Iya, karena memang pertama kali saya melakukan Inem ini pun saya tidak. Suami Anda ya. Iya, terus? Saya tidak bilang keluarga apa tujuan saya karena memang waktu itu saya takut tidak diizinkan. Iya. Itu pun pertama saya. Ketahuannya gimana? Ya, jadi saya pertama kali diusir itu, saya sempat upload di media sosial, di grup di Jogja ada grup namanya Info Cegatan Jogja, jadi info-info kota Jogja semua ada di situ. Saya upload di situ, ternyata bapak saya member. Suami pun awalnya tidak tahu, jadi. Jadi begini tak awalnya tidak seizin suami juga? Izinnya bukan untuk kegiatan seperti ini, jadi saya bilangnya.
ya saya ada tugas sosial eksperimen gitu. Keren ya. Ya, Jadi ya. dia mengizinkan, tetapi dengan syarat. Syaratnya? Saya tidak boleh meninggalkan kegiatan kekeluargaan saya. Jadi saya diperbolehkan nginep itu memang benar-benar di saat anak saya tidak rewel, anak saya ada yang ngurusin suami saya. Terus tidak boleh juga Inem Jogja ini digunakan untuk profit atau hal-hal semacam untuk Mencari keuntungan. mencari keuntungan diri saya materi. sendiri. Iya, betul. Anak-anak gimana? Anak-anak lihat ibunya kok Oh, gendeng. anak saya senang sekali. Jadi saya pernah dandan cantik waktu Iya. itu ada upacara potong gigi kalau di Bali. Saya dandan cantik pakai itulah khas Bali itu. Anak saya nggak mau dipeluk, nangis lari. Tapi kalau dandannya Tapi kalau dandan kayak gini, anak saya bilang, "Mama, awo, Mama Edan, Mama Edan." Gitu. Iya. Baik, jadi di luar urusan tari menari di depan publik di alun-alun seperti ini, sehari-hari ngajar nari Iya. di sanggar. Jadi saya memang membuka sanggar tari dan saya hanya mematok SPP sanggar tari itu 25.000 sampai 50.000 sebulan. Oke. Tapi sanggar tari saya bukan sanggar tari ecek-ecek, Bapak. Jadi tetap keren kita. Punya Iya. prestasi? Punya prestasi, bahkan pernah juga muncul di Metro TV. Metro TV. Karena memang saya nantinya ingin, mungkin kalau yang sudah sering ke Jogja banyak sekali sanggar-sanggar tari, tetapi memang budget untuk belajar menari kadang-kadang anak-anak di bawah ukuran itu susah untuk kuliah. Jadi dua anak ini dua penerima beasiswa dari saya. Ada mimpi yang ingin diwujudkan nggak? Ya, saya tuh sebenarnya selalu bilang ke semua orang, bahkan ke murid-murid saya semuanya, jangan takut untuk berbuat kebaikan atau melakukan hal-hal yang bermanfaat, karena nantinya kebaikan itu akan kembali ke diri kita, kembali lagi ke diri kita dengan wujud yang lain. Dan ini saya rasakan, seperti contohnya kesehatan anak-anak saya, kebahagiaan keluarga saya selalu bahagia. Iya, percaya ada. Kemudian saya mendapatkan banyak saudara, bahkan sekarang di sini juga menjadi saudara saya semua. Saya cuma ingin nantinya ke depannya muncullah Inem-Inem Jogja, tetapi tidak harus berdandan seperti saya, tetapi bisa mengikuti kegiatan saya. Jangan sia-siakan waktu Anda. Mulai sekarang lakukanlah hal-hal yang bermanfaat dan berguna. Baik. Siapa yang penasaran ingin lihat wajah aslinya? Wah, banyak yang penasaran. Aduh. Ya sudah tahu, semua sudah tahu. Baik, di segmen terakhir nanti kita akan lihat wajah asli dari Inem Wong Gendeng. Selanjutnya saya akan mengundang juga seorang tamu kita yang melakukan hal yang unik juga. Bagi saya paling tidak, kalau Anda melihat ada poster nenek-nenek pakai kacamata dengan wajah yang ceria, nah di balik poster itu ada kegiatan yang luar biasa. Apa itu? Ikuti terus Ki Candy. Kosong, ini apa ini? Ini kotak buat Ya, kalau Anda lihat di layar, ada satu poster seorang perempuan cantik pada zamannya. Dengan statement yang kuat, jangan buang kacamata bekasmu. Ini beredar di media sosial. Dan gara-gara saya melihat ini di media sosial, saya ingin tahu ada apa di balik poster ini. Baik, di balik poster ini ada siapa? Ada Heribertus Denny. Denny, terima kasih. Terima kasih udah mau datang. Ini Anda bawa apa ini? ini kotak buat donasi kacamata bekas. Oh, Pak. donasi Iya. kacamata bekas. Dibuat sama
salah satu relawan kami. Dan kelihatannya banyak sekali wajah-wajah ceria, wajah-wajah masuk surga di sini ya. Oke, ini komunitas apa ini? Ini komunitas sejuta kacamata untuk Indonesia. Sejuta kacamata untuk Indonesia. Iya, nyumbang kacamata ya. Gini, nggak usah diminta, semua kita copotin aja kacamatanya. Kita Oke, silakan duduk. Kita berikan aplaus untuk Denny. Dan bisa dijelaskan ini kampanye apa ini? Kita mengajak masyarakat untuk berbagi kacamata bekasnya. Berbagi kacamata bekas. Ini kacamata apa ini yang mau dibagikan ini? Sebenarnya semua jenis kacamata, Iya. baik itu minus, plus, kacamata sunglasses, kacamata hitam pun yang bisa. hitam gelap juga Iya. boleh. Cengdem. Iya. Seceng adem. Kacamata renang juga bisa. Kacamata renang juga Iya. diterima. Untuk apa? Nah itu di beberapa desa, di beberapa pantai, anak-anak itu renang untuk mencari ikan tanpa menggunakan kacamata selam. Jadi itu juga termasuk. Oke. Tapi kampanyenya kenapa menggunakan, maaf nenek-nenek? Apakah itu segmen orang tua yang dituju atau? Kami berbagi di pelosok desa dan si nenek ini baru pertama kali menggunakan kacamata seumur hidupnya. Dan Kelihatan bahagia sekali. sangat bahagia. Lihat senyumannya sampai giginya. Iya. Saking bahagianya giginya hilang ya. Oke, jadi ini real ya, bukan model ya. Iya, Jadi ada cerita itu di ada baliknya. cerita. Jadi ini pertama kali dia. Pertama kali dia melihat dengan terang, melihat terang. Oke. Dan dia dengan bisa jelas, baca. ya. Iya. Baik, menarik sekali karena ini urusan kacamata ya. Nanti ceritakan mengapa kacamata. Nanti Anda jelaskan, tapi sementara ini kita lihat dulu tayangan berikut ini. Jadi banyak kejadian lucu itu ya. Ada sejuta Jadi, cerita iya. di balik sejuta kacamata. Dikasih kacamata baca, gini. Jadi ibu dengan ini ibu akan bisa baca. Udah bisa baca belum sampai yang paling ukuran paling tebal. Loh, Bu, ini yang paling tebal ini Bu, yang paling tinggi ininya. Ibu belum bisa baca juga. Iya. Kenapa? Ya memang saya nggak bisa baca. Ini yang salah yang nanya sebenarnya. Dari mana ide untuk mengumpulkan kacamata, membantu orang-orang yang tidak mampu membeli kacamata dan tidak bisa membaca gara-gara tidak bisa beli kacamata? Ya, awalnya kita bikin kegiatan namanya 1000 mata anak bangsa melihat terang gitu. Hanya 1000 mata. Jadi 1000 mata itu 500 kacamata. Tapi tunggu dulu, dari mana datang gagasan kacamata tadi? Nah, itu dari teman-teman di satu persekutuan doa. Iya. Kami mau melakukan sesuatu untuk masyarakat dan timbullah ide coba deh bikin kacamata. Dan Apa yang pertama dilakukan? Kita pelajari dan kita bekerja sama dengan di daerah Pamulang. Nah, di situ setelah kita ngadain baksos pada saat itu, nah kita melihat ternyata masyarakat walaupun di pinggiran Jakarta itu banyak sekali anak-anak yang minusnya udah tinggi tapi belum pakai kacamata. Dari situlah keprihatinan kita. Tadinya kita mau one time project dan akhirnya kita lanjutkan terus setiap bulan sekali. Sampai hari ini? Sampai hari ini. Sejak kapan? 2015. Itu sudah ada di mana aja nih? Untuk drop zone-nya di daerah Sumatera udah banyak, Jawa, Bali, dan bahkan sampai di Flores untuk drop zone kacamata bekasnya. Itu relawan-relawan juga di sana ya? Itu relawan. Baik, nanti jelaskan mekanisme pengumpulan kacamata, tapi nama sejuta kacamata, ini kenapa dinamakan sejuta kacamata? Ya, awalnya tadi 1000 Kenapa nggak kacamata. 10 juta, 11 juta? Ya, kami sering membantu juga Ibu Sinta Wahid. Ya. Mereka punya program namanya Sahur Keliling yang setiap bulan Ramadan mengadakan sahur keliling Indonesia. Ini istrinya Gus Dur ini. Betul. Terus? Kami terlibat di situ dan pada saat kami presentasikan di tahun kedua,
Si ibu bilang, wah stop dulu. Oke. Iya, udah 1000 mata ini udah lama lewat. gitu ya, udah lewat. Kenapa nggak sejuta aja? Oke. Nah, di situ saya juga kaget. Maksudnya, wah enak aja nih ibu nih. 1000 aja udah segitu banyak, apalagi Iya, sejuta. apalagi sejuta. Oke, terus? Jadi gimana kita berpikir kreatif untuk mencapai angka ini gitu. Nah, timbullah ide untuk bikin poster tadi untuk melibatkan masyarakat untuk Dengan nama sejuta. dengan nama sejuta. Kita rehat sejenak, saya akan segera kembali. Oke, masuk di lubang ini ya? Ya. Masuk. Nah, Denny, Anda dan teman-teman komunitas Sejuta Kacamata itu tergerak hatinya ya untuk membantu masyarakat kita. Kalau kita lihat tadi posternya Ibu Lansia yang bahagia sekali. Baru pertama kali pakai kacamata dan bisa melihat dengan jelas. ya. Nah, kebahagiaan ini saya udah bisa bayangkan karena saya kan ketua Komite Mata Nasional ya di Indonesia. Tapi yang saya ingin tahu adalah bagaimana mekanisme pengumpulan. Tadi kan di Dropbox, di berbagai Ya. tempat. Kemudian bagaimana sampai ke tangan Anda dan teman-teman tadi kita lihat mengumpulkan. Kemudian distribusinya. Ini siapa yang mendapatkan kacamata seperti ini dan bagaimana caranya? Biasanya mereka kirim pakai jasa kurir. Oh, jadi kacamata bekas ini dikirim. Dikirim. Ke alamat? Ke alamat yang tertera di website kami. Websitenya apa? seribumata.org. seribumata.org itu ya. Atau Instagram kami sejuta_kacamata. Dikirim Dikirim. dengan tempatnya atau nggak perlu tempatnya? Terserah. Kalau ada tempatnya bagus, nggak ada Supaya tidak tempatnya juga pecah. nggak apa-apa. Oke. Ya. Terus dikumpulkan. Terus setelah dikumpulkan, terkumpul, kita akan seleksi yang seperti Tadi dipilah-pilah tadi ya. dikategorikan. Iya. Nah setelah itu, gimana kita mendistribusikannya? Iya, kepada siapa? Nah, sekarang itu banyak permintaan dari warga-warga, dari komunitas-komunitas lainnya untuk kita datang ke sana untuk melakukan pemeriksaan mata. Oh, Ya, terus? dan kami sebarkan 1000 undangan, 1000 kupon biasanya Di satu wilayah. di satu wilayah. Terus pada saat itu, ini kan kacamata ini kan kiri kanan juga kan beda-beda nih, Beda-beda, ada minusnya betul. plusnya gitu ya. Nanti Setiap diperiksa. orang juga beda-beda. Oh, jadi diperiksa dulu. Diperiksa. Periksa ini siapa yang meriksa? Nah, dari ada opticiannya yang periksa. Oke. Oh, Bayar atau gratis? Ini gratis semuanya. Ada kriteria juga. Yang minus itu untuk anak-anak usia sekolah. Oke. Karena tujuan kami mengadakan ini untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Gitu, anak-anak usia sekolah kadang mereka udah buram melihat papan tulis dan mereka nggak tahu ada kelainan penglihatan. Nah, disitulah kita masuk. Betul. Ada Oke, segmen terus? berikut adalah lansia. Lansia. Karena pada saat umur tertentu penglihatan mata manusia pada umumnya menurun. Oke. Nah, di sini kita memberi kacamata baca, gitu. Dan itu tujuan juga untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Misalnya di pelosok-pelosok, memang ada yang nggak bisa baca, tapi mereka mau merajut, ya mau memasukkan jarum, gitu. Disitulah mereka merasa bahagia, Hidup mereka berubah. berubah, kualitas hidup mereka berubah, tingkat kepercayaan diri jadi lebih meningkat, dan mereka tidak membutuhkan pihak ketiga atau anak-anak mereka untuk membantu mereka lagi. Untuk Sehingga membaca. produktivitas meningkat juga. Meningkat juga. Baik, jadi efeknya panjang ya urusan kacamata. Iya, hari ini juga saya mengundang teman-teman yang selama ini juga aktif membantu mengatasi masalah penglihatan dengan berbagi kacamata. Ya, teman-teman dari Gapopin atau Gabungan Pengusaha Optik Indonesia. Di sini ada Pak Satiawan. Pak Satiawan, juga ada Pak Sulianto dan Pak Parlin.
ya. Waktu saya undang datang semangat sekali. Karena misinya sama. Para pengusaha yang tergabung di Gapopin ini sering berderma kacamata. Nah, Pak Setiawan, bisa jelaskan berapa banyak kacamata selama ini yang sudah disalurkan kepada anak-anak terutama ya, kalau saya lihat Gapopin, anak-anak yang mengalami gangguan penglihatan. Sampai dengan sekarang mungkin di 5 tahun kemarin itu kita udah 157 ribuan kacamata. Yang rencananya tahun ini menjelang ada hari event yang 60 tahun Gapopin, 2 bulan ke depan kita akan mulai untuk simultan mendapatkan sekitar 16 ribu kacamata. Ini kacamata baca juga ya? Termasuk, tapi ini untuk anak-anak. Untuk anak-anak. Khusus. Kalau itu di luar, karena setiap tahun AKN kita mungkin sekitar 10 ribu sampai 15 ribu. Oke, menarik. Bagaimana Anda melihat kegiatan Denny dan teman-teman? Bagus, bagus sekali. Dan tentunya Gapopin juga akan mencoba membantu. Ya, Oh, Gapopin mau bantu juga? Oh. Tunggu, sebelum bantu, saya ingin tahu dengan Anda melihat anak-anak muda, terutama saya lihat anak-anak muda ini sebagian besar ya yang bergerak di komunitas ini, membantu sesama. Apa dampak yang Anda harapkan dari kegiatan semacam ini? Ya, tentunya kita juga sama bahwa membantu mengurangi koreksi daripada refraksi, artinya kita bisa mencerdaskan bangsa. Karena banyak sekali seperti tadi Pak Andi jelaskan, kita ketemu di mana aja. Mungkin yang di kota-kota besar kayak Bogor, apa semua sama. Jadi mereka tuh keterbelakangan pendidikan itu bukan berarti mereka tidak cerdas, tapi tidak kelihatan. Dan ini sangat memberikan kita juga jadi bahan renungan sebetulnya. Karena nggak bagus ini kalau berarti kita sendiri yang mampu, kita nggak berbuat sesuatu kan namanya tidak benar. Jadi seharusnya memang kita punya kewajiban lah, yang kita merasa lebih bisa membantu pada teman-teman ataupun masyarakat yang kurang mampu. Sebetulnya intinya itu, makanya Gapopin akan terus berjuang untuk itu. Terima kasih. Oke, menarik sekali, terima kasih. Tapi sebelum itu, Anda kan minta kacamata dari saya untuk apa ya? Ini katanya harus yang pernah saya pakai. Nah, betul. Padahal Bang. saya mau diam-diam beli yang di jembatan itu. Yang 15.000 itu. Coba Bang masukin ke sini. Oh, dari mana Anda dapat foto saya yang ganteng ini? Oke, oh, masuk di lubang ini ya? Ya. Masuk. Nah, Terus? tambah ganteng. Oh, tambah. Ya, terima kasih ya. Udah ganteng, tambah ganteng ya. Oke, terus Jadi untuk apa ini? kami juga selain berbakti sosial, memberikan kacamata, kami juga pengen mempunyai program pencegahan juga. Nah, salah satu juga adalah kami mau bikin Wall of Fame kacamata-kacamata bekas para tokoh-tokoh yang berpengaruh di Indonesia. Oh, jadi salah satu saya. Jadi galeri ini akan menjelaskan hubungan mata sehat dan tingkat literasi. Gitu. Iya, keren, keren. Dan sebelum mengundang tamu-tamu yang ada di sini, kami udah informasikan kalau ada yang di rumahnya kacamata bekas, tolong dibawa. Saya nggak tahu berapa banyak yang sudah bawa kacamata hari ini. Oh, lumayan banyak. Nah, silakan dikumpulkan, ditaruh di depan. Dan yang mengumpulkan juga spesial saya lihat. Ada yang ngumpulin? Mana angkat tangan yang mau? Oh, itu ada di ujung. Sebelah sini ada? Oh, di atas ya. Bagi yang nggak sempat bawa, tolong yang dipakai dicopot aja. Ada yang bawa lagi? Inilah hasil pengumpulan kacamata bekas. Iya, lumayan. Kasih lihat, iya. Dan tadi kan Pak Setiawan katanya janji mau ngasih. Ah, coba kita lihat berapa banyak, katanya sudah disiapkan. Berapa banyak? Untuk tahap pertama kita Untuk tahap pertama? karena sesuai dengan namanya 1000 kacamata.
Terima kasih sekali. 1000 kacamata. Terima kasih, terima kasih. Wow, dan ini tahap pertama ini. Tahap Keren, pertama. keren ya, kolaborasi yang menarik. Terima kasih Kak Popin, terima kasih semua buat yang tadi sudah nyumbang. Ya, semoga bermanfaat. Dan katanya saya mau dikasih apa saya? Oh, oke. Ya, Ini saya kami udah- mau oh, apa memberikan Apa? baju kami. Kacamata baru? Oh, bukan. Oh, saya dapat ini- t-shirt. Yeah. Iya. Oke, we walk by faith, not by sight. Ini Oke. banyak mengandung makna. Jadi maknanya apa ini? Pertama ini desainnya dari huruf yang besar ke kecil, Snellen chart yang biasa dipakai Oh, untuk jadi sekalian ini untuk ngetes penglihatan nah. kita. Artinya Kata-katanya kita berjalan dengan penuh keyakinan, walaupun apa yang terlihat itu susah gitu. Kayak gerakan ini kelihatannya awalnya apalagi kita yang awam orang nggak ngerti kacamata, wah susah banget gitu. Kita mau berbuat baik tapi susah, tapi kita penuh keyakinan, penuh persistensi yang tinggi. Kita jalan setiap bulan 1000 kacamata dan kita berhasil membagikan manfaat ke banyak orang. Apakah cuma saya yang mendapatkan t-shirt hebat ini? Oh, enggak. Ada 5 t-shirt yang sudah diundi. Siapa yang beruntung? Ini dia. Terima kasih, terima kasih. Berikutnya masih gerakan berbagi dengan cara yang unik. Kali ini mengumpulkan mainan. Ya, kalau Anda punya mainan bekas, jangan dibuang. Kenapa? Ikuti terus Ki Candy. Penonton, apa kabar? Baik-baik kah? Nyumbang dong, nyumbang. Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Ki Candy, dan sebagaimana saya sampaikan tadi di awal bahwa banyak sekali orang yang ingin berbuat baik tapi tidak tahu caranya. Selalu yang terpikirkan adalah membagikan uang, padahal tidak selalu uang untuk berbuat baik. Banyak cara. Tadi kita udah belajar bagaimana cara-cara yang kelihatannya sederhana tetapi dampaknya besar buat orang banyak. Nah, kali ini juga kelihatannya sederhana, yaitu membagikan mainan bekas. Siapa di balik gerakan ini? Mari kita sambut Rizna Sari Rosman. Wow, yang Rizna yang mana ini? Yang ini. Oh, yang ini. Oke, apa kabar Rizna? Kalau ini Baik. siapa? Ria. Siapa? Ceria. Ceria. Halo Ceria. Iya. Iya, cantik sekali. Terima kasih. Oke, silakan duduk. Rizna yang ceria. Rizna, jadi benar ini ya, ngumpulin mainan bekas ya? Iya. Jadi ide awalnya itu kan dari saya ngajar anak-anak jalanan dulu di Bandung. Oke. Terus pas saya ngajar tuh mereka lebih antusias dengan adanya mainan. Sebelumnya kalau mau ngajar harus dikumpulin dulu anak-anak jalanan susah itu. sekali ya. Iya, terus ternyata pas terus ada Ceria ini nih muncul. Iya, ada aku. Iya. Dia akhirnya anak-anak tuh antusias belajar. Terus saya punya ide untuk mereka biar bisa punya juga karena seneng ngelihat mainan. Akhirnya saya posting di media sosial, orang-orang tertarik, banyak yang mau kirim juga ternyata gitu. Oh, jadi Saya respon tampung, positif iya. didapat setelah diunggah di Instagram. Oke, menarik. Bagaimana cerita selanjutnya? Sebelum itu mari kita simak dulu tayangan berikut ini. Bukan kamu yang ditepukin, aku. Tapi aku juga. Udah pinter kan anak kecil tadi ya? Penonton, apa kabar? Baik-baik kah? Nyumbang dong, nyumbang.
Oke, jadi ini siapa namanya nih? Lodi. Lodi. Di balik idol. Oh, Semoga dibalik jadi idol. idola Oh, anak-anak. semoga jadi idola seperti Om Andi. Oh iya, bajunya udah sama ya warnanya. Oh iya. Matching, udah cocok ya lah dia. Iya. Masih ingat nggak berapa banyak boneka yang berhasil dikumpulkan dan dibagikan? Banyak sekali, dan di tahun awal itu saya sempat bingung bagaimana cara mengukur sudah seberapa banyak. Akhirnya belakangan ini saya tahu, oh pakai kilo. Karena kan mainan ada yang kecil-kecil. Pasti anak-anak tahu yang mainan Barbie yang kecil-kecil jepitannya itu gimana mengukurnya gitu. Akhirnya pakai kilo. Dan tahun lalu itu kami kirim sudah sekitar 200-an kilo ke korban-korban bencana alam. Untuk orang-orang yang ingin berbagi mainan seperti ini, mainannya syaratnya apa ya? Mainannya boleh apa saja, hanya kami sarankan kalau misalkan boneka itu dicuci dulu, keadaan bersih pokoknya intinya, dan keadaannya bagus itu boleh disumbangkan, dikirimkan ke ada sekarang sekitar 8 alamat di kota. Awalnya saya di Bekasi, di Bandung, Bekasi, ada di Jakarta, ada di Yogyakarta, ada di beberapa kota, bisa dihubungin langsung di kontak yang ada di Instagram. Sedekah Instagramnya mainan. apa? Sedekah mainan. Ya. Oke. Nah, mainan jenis apa yang paling banyak disumbangkan oleh orang-orang? Boneka, mobil-mobilan, masak-masakan, itu ada juga robot-robot. Jadi siapa aja yang sudah pernah mendapatkan mainan bekas ini? Mainan bekas itu yang paling awal dan yang berkesan buat saya Iya. itu waktu di rumah sakit para penderita kanker. Itu malam takbiran. Di malam takbiran itu kita datang, saya sama suami, selalu sama suami saya datang ke sana. Kami kasih support bukan cuma ke anaknya kasih mainan, tapi ke orang tuanya juga. Mereka pastinya senang ada yang memperhatikan mereka dan minta kami balik lagi kayak gitu. Terus tahun berikutnya, karena di rumah sakit itu terbatas dokumentasi, kami sekalian main juga pengalaman baru ke rumah singgah penderita kanker anak-anak. Di sana anak-anak juga senang, antusias, anak-anak balita bayangkan udah menderita kanker gitu kan. Jadi penerimanya diantaranya itu di rumah sakit, terus anak-anak jalanan kalau misalkan di jalan lagi singgah, ada anak pengamen kita kasih, terus ada juga taman baca, terus komunitas-komunitas anak ya yang peduli pada anak intinya. Gitu ya. Jadi ikut nangis nih. Kalau dilihat di video tadi, suami juga mendukung ya? Iya, selalu dari awal. Coba suami yang mendukung boleh berdiri. Iya. Terima kasih, luar biasa. Silakan duduk kembali. Baik, kalau ke depan apa cita-cita yang Risna bayangkan untuk diwujudkan? Cita-citanya tentu saja sedekah mainan bisa mandiri di masing-masing kota itu. Terus anak-anak kami berharap bisa melibatkan seperti tadi ada pendongeng cilik. Jadi kalau misalkan lagi ada kegiatan di anak-anak, dilibatkan juga anak yang memberi mainan itu datang langsung ke sana gitu. Baik Risna, semoga semakin besar, semakin banyak anak-anak yang mendapatkan kebahagiaan dari gerakan sedekah mainan. Dan saya juga udah umumkan ke penonton kalau ada yang mau berbagi mainan hari ini ya. Oh boleh. Ada yang sempat membawa mainan? Wow. Oh ada, wah lucu-lucu. Kalau gitu nggak jadi buat saya aja ya. Oke, bisa, dan sebagaimana biasa ada superhero yang akan mengumpulkan. Terima kasih sekali lagi kita berikan aplaus bagi yang berbagi mainan hari ini ya. Boleh dibawa ke atas panggung ya, silakan. Baik, sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah. Nah, kalau tadi yang mengantarkan dan ada di antara kita Spider-Man, bagaimana ceritanya? Ikuti terus Kick Andy. Hari ini akhirnya saya mengungkapkan diri ke publik bahwa sebenarnya Spider-Man itu saya.
Hari ini akhirnya saya mengungkapkan diri ke publik bahwa sebenarnya Spider-Man itu saya. Saya udah mengundang banyak sekali teman-teman saya hari ini. Karena sebelum kami mendapatkan tugas baru di film, kami punya banyak waktu luang. Dan bukan urusan berantem lagi. Kami melakukan kegiatan sosial. Kegiatan sosial apa? Mari kita sambut Spider-Man yang asli. Halo, Apa kabar? Bang. Kabar baik, Bang. Anda kok lebih ganteng ya? Saya udah marah, saya bilang beli yang seperti ini, dibeli yang seperti ini. Jadi nama Anda siapa? Patia Marbun. Oke, Patia, silakan duduk. Patia, Ya. tunggu dulu, saya kok nggak tahu. Patia, kenapa gelap Patia? Dibiasakan dulu, Bang. Oh, dibiasakan dulu ya. Ini akibat murahan ini. Saya Tanah Abang. Patia, tolong jelaskan, kenapa di sini ada beragam Spider-Man? Kan harusnya Spider-Man cuma satu modelnya. Jadi kalau di komik, Spider-Man itu sebenarnya ada banyak. Ada berbagai macam Peter Parker. Ada yang kerjanya wartawan, ada yang dia jutawan, milioner. Ada juga yang Spider-Man berkulit hitam, Miles Morales namanya. Oh, ada ada yang juga. perempuan juga, seperti itu, Bang. Baru tahu saya hari ini. Iya. Ada yang host acara TV gitu nggak? Jadi ini teman-teman semua tergabung dalam komunitas atau bagaimana? Ya, komunitas kami namanya Spider-Verse Indonesia. Gitu, Verse Spider- itu artinya universe. Oh, universe. Jadi Spider-Man ini kenapa bermacam-macam? Karena dari berbagai macam universe. Dunianya masing-masing ada. Baik, jadi ini anggotanya sehari-hari pekerjaannya apa? Macam-macam sih, ada yang kuliah, pegawai swasta. Lah kalau Pati sendiri pekerjaan sehari-harinya apa? Kalau saya kebetulan PNS. PNS? Ya, Pati, sebelum kita lanjutkan, karena bukan cuma sekedar hobi, sekedar komunitas, hura-hura, ternyata SVI atau anggota SVI melakukan kegiatan yang positif ya. ya. Kita lanjutkan setelah kita lihat liputan berikut ini. Pati, apa yang mendorong Pati dan teman-teman di dalam komunitas SVI ini Ya. tergerak untuk membantu sesama? Awalnya itu kita ngelihat ada foto dari anak kecil penggemar Spider-Man. Dia itu berfoto bersama Spider-Man dan di situ dia memang kelihatan memang sedang sakit. Di situ saya melihat foto ini dan ngelihat, wah ini siapa ini ya? Gitu kan, kok penggemar Spider-Man tapi sakit. Terus mencari Instagramnya, ketemulah namanya ternyata Jose Edward. Dia dari Surabaya. Penyakitnya itu langka, spinal muscular atrophy, jadi kelumpuhan tulang belakang. Jadi Jose ini tidak bisa beraktivitas seperti anak biasanya. Dia sekitar umur 4 tahun pada saat itu, dan dia hanya bisa berbaring saja atau berdiri, duduk di tempat tidurnya. Jadi di situ saya langsung berpikir pingin menghibur anak ini. Karena dia penggemar Spider-Man. Tapi gimana caranya, dia di Surabaya. Jadi kami berinisiatif untuk berkumpul. Saya mengumpulkan teman-teman dari Facebook, sesama penggemar Spider-Man, kostum Spider-Man. Yuk kita bikin video penyemangat buat Jose. Mudah-mudahan dengan melihat itu, Jose bisa semangat dalam menjalani hidupnya karena sudah disemangati oleh idolanya Spider-Man. Jadi kami buat videonya selesai, kami buat di YouTube, kami kirimkan linknya ke orang tua Jose, dan orang tua Jose senang, mengucapkan terima kasih, dan itulah selesainya proyek kami yang pertama. Nah, setelah itu kami berpikir, setelah selesai ini sayang banget kayaknya kok selesai begitu aja. Gimana kalau kita lanjut terus? Karena teman-teman di sini punya visi yang sama juga. Kenapa nggak kita lanjutkan, kita kunjungin rumah sakit, panti asuhan, kemudian kalau ada yang ingin perlu dibantu kita donasi dengan cara foto di CFD contohnya,
orang-orang yang mau foto bisa menyumbangkan seikhlasnya. Waktu saya cerita ke istri saya bahwa habis ini nanti episode Kick Andy adalah bersama Spider-Man, langsung dia bilang, boleh nggak sampaikan terima kasih. Kenapa? Oh, mereka pernah datang ke rumah singgah kami, Iya. Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia. Dia, iya. Terima kasih. Dan anak-anak terhibur sekali. Jadi dari istri saya sudah sampaikan ini. Terima kasih, Ya, Bang disaksikan oleh banyak orang. Salam Karena lagi. dia merasa apa yang dilakukan oleh teman-teman melalui komunitas Spider-Verse Indonesia ini itu membantu sekali. Mereka mendapatkan semangat gara-gara ketemu dengan Spider-Man. Jadi terima kasih sekali Ya, lagi ya. terima kasih Bang Andi. Baik, biasanya di film itu kan wajah aslinya kelihatan. Ya, Penonton ingin melihat wajah asli mereka masing-masing. Baik, teman-teman boleh maju ke depan. 1, 2, 3. Baik, ini orang-orang baik yang berada di balik kostum Spider-Man yang selama ini mengumpulkan dana, melakukan hal-hal yang baik. Dan kita berikan aplaus untuk mereka sekali lagi. Dan bagi Anda yang tadi penasaran melihat wajah Inem yang asli, masih mau? Inem asli, silakan naik ke atas panggung. Nah, hari ini menjadi menarik karena baru-baru ini teman-teman dari kitabisa.com ya datang bertemu dengan saya dan teman-teman Kick Andy Foundation. Nah, mereka mengajak kerjasama untuk berbuat baik. Apa yang mereka tawarkan? Bagaimana kalau dalam setiap acara Kick Andy, kalau ada yang membutuhkan penggalangan dana, teman-teman dari kitabisa.com bersedia menjadi salah satu platform untuk penggalangan dana untuk membantu sesama. Nah, Mbak Farah sudah ada di sini. Mbak Farah naik aja ke sini ya. Nah, ini dia. Sini. Iya. Tadi Mbak Farah sudah termasuk Inem ini sudah Udah ada dari 3 bulan ada yang akunnya lalu. ya? Udah ada, Inem Jogja. Inem Jogja. Kitabisa.com/Inem Jogja. Baik, coba jelaskan sedikit apa manfaat yang didapatkan kalau kita menggalang dana melalui kitabisa.com? Menggalang dana di kitabisa.com itu sangat mudah sekali, bisa dilakukan oleh siapa saja seperti buat akun sosial media lainnya. Dan kitabisa.com itu juga menghubungkan orang-orang baik dengan berjuta-juta kebaikan kepada orang baik yang lainnya. Wow, keren ya. Melalui kitabisa.com Yap. dan dana yang terkumpul bisa dipertanggungjawabkan ya. Selalu dipertanggungjawabkan dan transparan, sangat transparan, siapapun bisa akses langsung dana yang sudah masuk berapa, dan setiap donatur juga akan dapat update. Saya hampir setiap minggu dapat update dari Mbak Inem, kegiatannya apa saja, karena emang orang-orang yang melakukan galang dana emang wajib untuk update dan bertanggung jawab atas dana publik yang dia peroleh. Dan kitabisa.com juga sudah bisa berdonasi mulai dari Rp1.000. Oke, menarik ya. Nah, seperti biasa saya selalu membagikan buku bagus yang bermanfaat untuk Anda. Apakah semua sudah menerima buku ini? Apakah semua bahagia? Baik, kebahagiaan di ruangan ini ingin juga saya bagikan kepada Anda yang di rumah yang tidak bisa hadir di sini, yaitu dengan berharap Anda adalah orang yang beruntung mendapatkan salah satu dari 100 buku yang kami bagikan melalui kuis di Twitter Kick Andy Show dan juga di website kickandy.com. Dan bagi Anda yang tadi terlewatkan tidak bisa menonton dari awal, Anda pasti bisa mengikuti acara ini melalui metrotvnews.com dan di YouTube juga bisa melalui Kick Andy Show. Akhir kata, semoga cara-cara berbuat baik yang unik-unik dari narasumber kita hari ini menginspirasi Anda juga untuk melakukan perbuatan baik
dalam hidup Anda. Sampai jumpa.